Shalom Betani Batam Community, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita masih akan merenungkan ayat itu Bapak Ibu, Matius 6 ayat 19-21, hal mengumpulkan harta, judul perikopnya demikian. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemarin kita sudah belajar, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Apa artinya? Bukan berarti kita tidak boleh bekerja mencari duit, bukan berarti kita tidak boleh menjadi kaya. Kalau begitu, apa maksud Tuhan Yesus? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Maksud ayat itu adalah, Bapak Ibu, bahwa kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Tidak boleh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Demi yang bersifat materi, kita mati-matian. Demi yang bersifat bendawi, kita habis-habisan, Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu. Coba kita perhatikan dalam Lukas 12 ayat 16-21. Firman Allah berkata demikian, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, Yesus memberi perumpamaan Bapak Ibu. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, kalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Arti ayat itu sesungguhnya adalah, janganlah mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seperti itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Saya beri contoh. Ada orang begitu rupa berjuang habis-habisan hanya untuk sebuah berlian. Demi berlian itu, Bapak Ibu, dia lakukan semua yang dia bisa lakukan. Dia habis-habisan untuk mengejar berlian itu. Apa artinya setelah dia dapatkan berlian itu? Nggak ada artinya apa-apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah dengan itu dia kemudian bisa bermegah? Barangkali bisa. Apakah dengan itu kemudian dia merasa bahwa dia orang yang begitu kaya karena punya berlian? Barangkali bisa demikian. Tapi perhatikanlah, bagian itulah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Jangan mengumpulkan hartamu di bumi. Maksudnya apa? Jangan mencari harta demi harta itu sendiri. Karena harta itu sendiri akan musnah. Dia akan dimakan oleh ngengat dan karat. Kita tidak akan membawa apapun ke dalam alam keabadian, kecuali semua yang bersifat abadi. Hanya semua yang bersifat kekal, yang kita akan bawa di dalam kekekalan. Semua harta, Bapak Ibu yang dikasihi, bersifat benda itu, semua bersifat sementara. Dia akan rusak oleh ngengat dan karat. Karena itu orang yang bekerja demi harta itu sendiri, orang yang mengumpulkan harta demi harta itu sendiri, dikecam oleh firman Allah. Kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Menumpuk begitu rupa. Itu sesuatu yang dilarang oleh firman Allah. Itulah arti ayat tadi Bapak Ibu ketika Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Sekali lagi kita tidak boleh mengumpulkan harta demi harta itu sendiri. Renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.